Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ferdi Prayuda dari jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Hang Tuah, Pekanbaru dengan NIM 2107101. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyelesaikan tugas akhir saya yaitu tugas UAS mata kuliah e-learning yang diampu oleh Ibu Dr. Rika Melianti. Yang mana tugas UAS di sini adalah membuat video tutorial untuk bagaimana cara mendownload, menginstal, dan setting e-learning pada Moodle. Nah, mungkin untuk video kali ini atau pada kesempatan kali ini, video saya itu akan membuatkan tutorial bagaimana mulai dari pendownloadan, penginstalan, membangun, serta bagaimana cara mengganti tema di Moodle itu sendiri. Baik, mungkin sekilas perkenalan dari saya, kita langsung masuk ke tutorialnya. Baik, untuk langkah yang pertama dapat kita lakukan dalam mendownload Moodle ini sendiri ialah kita dapat mengunjungi situs resminya langsung, yaitu moodle.org, atau bisa kita ketikkan di sini Moodle. Nah, kita pilih yang moodle.org. Kemudian jika tampilannya seperti ini, kita dapat pilih menu download yang di atas ini ya. Nah, di sini untuk updatean Moodle sendiri yang terbaru itu adalah versi 4.4.1 plus. Namun kali ini saya tidak ingin menggunakan versi yang terbaru dikarenakan beberapa alasan. Saya lebih senang memilih versi Moodle yang masih berada di versi 4.0 ataupun 4.1. Untuk dapat mengakses itu ataupun dapat mendownload itu, kita dapat pergi ke, kita coba saja klik di sini, kita bakal mencari pilihan lain. Nah, di sini kita dapat, nah untuk memilih versi yang diinginkan, karena tadi saya sebelum mengatakan saya ingin menggunakan versi 4.1, di sini kita dapat pergi ke sini ya. Untuk apa? Nah, di sini di pilihan Moodle Install Package for macOS atau Package for Windows, kita pilih yang Package for Windows. Nah, di sini tuh banyak sekali versi-versi yang disediakan. Kalau saya merekomendasikan untuk penggunaan versi, baik itu versi 4.0, 4.1, dan 4.2. Kenapa? Karena menurut saya tiga versi ini yang setelah saya coba itu masih stabil untuk digunakan ya. Maksudnya tidak ada bug ataupun error nanti saat menjalankan atau pembuatan e-learningnya. Nah, di sini sebelum kita download, kita pastikan dulu nih. Misalnya kita ingin mendownload yang modul versi 4.0, kita lihat di sini tuh dia menggunakan SMPP versi 7. Sedangkan untuk model 4.1 itu menggunakan SMPP versi 8 dan sudah pasti menggunakan PHP 8. Nah, langsung saja kita download saja zipnya. Sini saya download yang 4.1 ya. Kita download. Kita tunggu sampai dia otomatis. Sini kita lihat ya. Itu besarnya yaitu sekitar 208 MB. Kita tunggu proses download sampai selesai. Jika proses download nanti sudah selesai, filenya akan berbentuk zip ini. Nah, di sini saya meletakkan file zipnya itu di lokal. Saya menyarankan untuk meletakkan folder download tadi itu di lokal DC agar tidak terjadi error saat penginstalan e-learning nantinya. Nah, di sini saya letakkan itu di dalam file Laragon, di dalam www. Ini bebas ya, tidak harus di dalam Laragon. Ini cuman keinginan saya aja meletakkan dalam Laragon. Yang penting letak dari file Moodle yang sudah download itu harus di dalam lokal disk C. Baik, kita langsung ke langkah berikutnya. Sudah pasti langkah berikutnya itu kita ekstrak terlebih dahulu folder Moodle ini. Kita pilih extract here dan tunggu proses pengekstrakan sampai selesai. Kita tunggu ya proses ekstraknya sampai dengan dia nanti
selesai. Dan sini mungkin akan saya skip bagian ekstrak untuk mempersingkat durasi video. Baik, untuk proses ekstraknya itu sudah selesai ya. Nanti setelah diekstrak itu akan memunculkan 4 folder baru, yaitu ada readme, start model, stop model, dan folder saver. Nah, untuk langkah berikutnya kita dapat mengaktifkan start model yang terlebih dahulu. Untuk mengaktifkan SendPP-nya, kita klik 2 kali pada start model dan kita tunggu sudah melakukan konfigurasi. Nah, jika sudah kita klik 2 kali pada start model, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, apabila tampilan nanti ada muncul tampilan seperti ini, itu artinya model sudah bisa kita jalankan. Untuk langkah berikutnya, kita dapat mengakses model ini sendiri di Google Chrome dengan mengetikkan localhost ya. Kita buat tab baru, kita klik aja di sini localhost, kita enter, dan kita tunggu proses untuk instalasi awal sampai dengan nanti muncul di sini step-step yang ingin diikuti. Nah, sudah muncul ya tampilan untuk proses instalasinya. Nah, di sini kita untuk language saya sarankan menggunakan bahasa Inggris saja. Kemudian kita next. Berikutnya di sini dia memberitahu bahwasanya model ini tadi kita letakkan di folder C, Laragon www, dan di folder server. Ini kita next aja. Oke. Nah, untuk database-nya sendiri itu kita buat aja. Ini untuk pembuatan nama database bebas ya. Boleh model, boleh mungkin kita buat seperti ini, db model. Itu bebas, terserah kawan-kawan kebutuhan masing-masing. Untuk database passwordnya itu kita kosongkan, dan database portnya itu kita kosongkan saja. Kemudian kita next. Untuk proses instalasi ini memang agak lama karena dia memerlukan kecepatan jaringan yang digunakan. Oke, di sini tampaknya kita. Jika sudah seperti ini, kita klik continue untuk melanjutkan penginstalannya. Nah, di sini jika tampilannya sudah seperti ini, kita lihat di sini statusnya oke semua, artinya ini kita bisa lanjut untuk tahap berikutnya. Terkadang ada beberapa step atau langkah penginstalan yang dimana nanti di sini terdapat error ataupun berwarna merah, statusnya itu tidak oke, dan itu kita tidak bisa lanjut atau tidak bisa continue, sehingga kita harus perbaiki dulu error-error tadi tersebut. Kemudian kalau di sini punya saya kebetulan ini tidak ada error, kita bisa lanjut atau kita klik continue. Nah, maka akan menampilkan halaman seperti ini untuk proses instalasinya. Menurut saya proses instalasi yang sudah sampai tahap ini tuh proses yang cukup lama, karena di sini dia banyak sekali package-package yang akan diinstal di dalam e-learning itu sendiri. Kemungkinan di sini akan saya cut untuk prosesnya dan nanti akan saya skip hingga nanti prosesnya sudah selesai, karena menurut saya pribadi ini membutuhkan durasi waktu yang cukup panjang untuk proses instalasinya. Di sini dapat kita lihat ya, proses instalasi masih berjalan dan ini masih memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, ini belum selesai nih, dia masih banyak sekali package-package yang akan diinstal.
Nah, baik untuk proses instalasinya itu sudah selesai ya, dapat dilihat di sini. Itu sudah ada tombol continue, artinya ini sudah selesai. Dan saya ingat tadi memulai penginstalan di awal pada jam 4:05, sedangkan baru selesai pada jam 4:24, itu artinya hampir sekitar 20 menit untuk proses instalasi ini. Ya, begitu ya, cukup lama untuk proses instalasi ini, itu tergantung spesifikasi laptop dan kecepatan jaringan juga. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke langkah berikutnya, kita klik continue dan kita tunggu untuk menuju ke langkah berikutnya. Nah, jika sudah masuk ke halaman ini, artinya kita sudah berhasil melakukan instalasi Moodle e-learning LMS. Ini halaman ini itu berisikan form-form yang kita perlukan untuk membuat akun e-learning kita. Nah, kalau untuk bawaannya itu sebagai admin ya, itu akan memberikan username admin. Di sini kita dapat membuat password, kita dapat mengisi first name dan last name-nya, kemudian alamat email, kota, negara, server waktu, deskripsi, dan lain-lain, baru kita dapat melakukan update profil. Nah, kita isi saja di sini untuk membuat akun kita yang sebagai admin. Misalnya di sini untuk sebagai contoh, saya tetap menggunakan admin saja. Kemudian untuk password, kita klik 2 kali untuk membuat password. Nah, perlu diketahui, password ini terdiri dari 8 karakter. Itu satu karakter harus berisi huruf besar dan berisi huruf kecil. Kemudian itu memberikan tanda khusus atau format karakter yang spesial ya, seperti bintang, tanda kurang, ataupun pagar. Kita buat saja untuk passwordnya. Di sini saya buat passwordnya yaitu admin 123 tanda bintang. Nah, seperti ini ya passwordnya, ada huruf besar, kemudian huruf kecil, saya memasukkan angka, kemudian ada tanda spesial seperti bintang. Untuk first name-nya saya tetap menggunakan admin, last name-nya tetap menggunakan user, email address di sini, email address saya menggunakan email ini. Kemudian untuk si kota itu saya buat saja Pekanbaru, kota saat ini ya. Kemudian select country atau negara, tentunya negara Indonesia. Kita cari Indonesia, ini dia Indonesia. Kemudian untuk time zone-nya kita pilih Asia Jakarta. Asia Jakarta. Kenapa Asia Jakarta ya, karena agar misalnya nanti kita sudah selesai nih membuatkan e-learning, dan untuk pengumpulan tugas mahasiswa atau siswa nanti itu sesuai dengan waktu di mana kita berada saat ini. Karena kalau misalnya kita memilih nih bukan Asia Jakarta, entah itu Asia Singapura ataupun Taipei, itu akan memiliki jarak waktu yang berbeda nanti, dan itu sangat berpengaruh pada saat pengumpulan tugas siswa ataupun mahasiswa nantinya. Di sini kita pilih Asia Jakarta. Untuk deskripsi di sini bebas ya, mau diisi ataupun tidak. Di sini mungkin saya kosongkan saja terlebih dahulu. Kemudian kita dapat melakukan additional name. Di sini bisa diisi, bisa tidak. Karena di sini saya hanya membuatkan tutorialnya, di sini saya tidak terlalu mengisi secara detail. Kemudian kita lakukan update profil. Nah, untuk tampilan berikutnya itu akan seperti ini. Laman ini itu untuk menampilkan apa nama e-learning yang akan kita buat nantinya. Di sini saya ingin mencontohkan nih nama e-learningnya, yaitu e-learning SMKN 3 Batin Solapan. Ini SMK saya sebelumnya. Saya beri nama sesuai dengan SMK saya. Kemudian untuk short name-nya itu kayak lebih ke nama kependekan ataupun apa nama lain dari SMK yang ataupun SMA yang mungkin kawan-kawan dulunya punya nama khusus. Kalau di SMK saya itu namanya SMK Perminyakan, karena orang-orang masyarakat lebih tahu dengan nama SMK Perminyakan. Nah, di sini seperti tadi saya tidak terlalu mengisi secara detail. Ini nanti dapat teman-teman pelajari lagi. Di sini kita coba langsung save change. Nah, di sini kita perlu mengisi yang namanya support email dan no reply address. Di sini support emailnya itu harus berbeda ya dengan email yang sebelumnya sudah kita masukkan. Di sini saya pilih email saya yang ini.
Kemudian untuk apanya kita dapat pilih, misalnya ini karena ini hanya untuk demonstrasi ataupun tutorial, di sini saya tidak menggunakan email yang benar-benar aktif ya. Ini hanya untuk mengisi saja biar tidak kosong. Karena kalau tidak diisi ini tidak bakal bisa lanjut ke proses berikutnya. Kita tunggu. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, artinya sudah berhasil melakukan penginstalan Moodle e-learning LMS-nya. Nah, di sini tadi karena kita buat nama admin, maka dia akan menyambut welcome admin. Dan di sini sudah ada nama e-learning kita, SMK Perminyakan atau short name-nya tadi. Ini untuk tampilan dashboard. Kita coba klik untuk tampilan home-nya. Nah, untuk tampilan home-nya seperti ini, e-learning SMK 3 Batian Solapan. Dan di sini masih banyak menu-menu lainnya yang mungkin akan saya jelaskan ataupun akan saya lanjutkan video berikutnya. Baik, setelah mungkin kita sudah berhasil mendownload dan menginstal Moodle serta membangunnya ataupun membuat e-learning kemarin, selanjutnya di sini saya akan men-setting bagaimana cara untuk mengganti tema pada Moodle. Karena seperti yang kita ketahui, tema bawaan dari Moodle e-learning itu sendiri polos ya, tidak ada tampilan yang begitu menarik, biasa-biasa saja. Nah, sekarang saya akan membuatkan tutorial bagaimana caranya mengganti tema pada Moodle. Langkah pertama tentu kita harus mengaktifkan dulu server Moodle-nya tadi. Kemarin folder Moodle saya letak pada folder Laragon di www. Nah, di sini ya folder Moodle yang sudah diekstrak kemarin. Langkah pertama yaitu kita aktifkan dulu start Moodle-nya. Kenapa diaktifkan? Karena start Moodle ini juga mengaktifkan SAMPP bawaan dari Moodle ini. Kita allow access. Nah, jika sudah seperti ini tampilannya, artinya Moodle sudah bisa dijalankan. Langsung saja kita menuju browser dan kita ketikkan seperti kemarin. Ini juga kita allow access. Kita ketik localhost seperti kemarin pada saat penginstalan baru. Kita tunggu untuk loading di awal biasanya memang agak lama. Nah, untuk loadingnya sudah selesai ya, maka dia akan seperti ini tampilan awalnya. Ini e-learning SMKN 3 Batian Solapan seperti yang sudah sebelumnya kita setting ya, kita bangun di awal. Nah, untuk masuk ke e-learningnya ataupun ke halaman dashboardnya, kita pilih login di pojok kanan atas. Dan kita masukkan ID dan password yang sudah kita buat kemarin, ataupun username dan password yang sudah kita buat kemarin ya. Kemarin itu username-nya itu admin, huruf kecil semua. Nah, untuk passwordnya itu admin 123 bintang kemarin ya. Mungkin dapat kita buat aja di sini dulu biar terlihat tulisannya benar atau tidak. Seperti ini, baru kita pindahkan. Lalu kita login. Kita tunggu proses loginnya sedang berjalan. Nah, sudah terlihat ya, kita sudah berada di halaman dashboard. Kita sudah berhasil login ke akun e-learning kita sebagai admin. Nah, di sini kan dapat kita lihat nih bahwa tampilan bawaan atau tema default dari Moodle ini sendiri itu putih polos ya, tidak ada warna yang begitu menarik. Untuk bagian toolbar atasnya itu polos, begitu juga bagian bawahnya itu polos. Ya pokoknya kayak kurang aja lah gitu kalau kita lihatnya. Sekarang saya akan membuatkan tutorial bagaimana cara mengganti tema pada e-learning ini sendiri biar tampilannya itu menjadi lebih fresh dan menarik ya. Jadi mata itu nggak bosen melihatnya gitu. Kalau putih polos ini kan ya rada-rada gimana gitu ya. Untuk langkah-langkahnya itu kita perlu dulu mendownload yang namanya tema yang sudah disediakan Moodle ini. Nah, untuk mendownload tema itu kita dapat membuka tab baru, kita ketik saja di sini download
Moodle Tether. Di sini kita pilih yang paling atas, ini ya, tetap dari situs moodle.org. Di sini dia meminta verifikasi. Kita tunggu, proses loadingnya sedang berjalan. Nah, di ini sudah menyediakan banyak tema-tema ya. Ada Advert, The Great Team, Snap, Academy, Essential, Fortson, Move, Adaptable, dan lain-lain. Ini mungkin untuk preview temanya bagaimana itu dapat kita lihat di sini ya, di gambar sebelah kanan ini. Nah, untuk tema kali ini sesuai dengan anjuran dari dosen pengampu, di sini saya akan menggunakan tema yaitu e-guru. E-guru, kita coba lihat dulu, kita buka dulu sebentar. Nah, ini ya tema e-guru ini. E-guru ini sebelumnya kita lihat dulu di sini ya. Nah, ini adalah rilisan tema yang sesuai dengan Moodle yang kita download ya, ataupun versi Moodle yang terinstall di laptop kita. Nah, karena kemarin saya sudah menyarankan untuk menggunakan Moodle versi 4.1, maka kita juga harus menyamakannya dengan tema yang akan digunakan. Nah, di sini kita pilih tema e-guru yang 4.1 agar dia kompatibel dengan Moodle yang sedang digunakan saat ini. Kita pilih 4.1. Nah, di sini ya, langsung aja di sini kita klik download. Proses download sedang berjalan. Cukup kecil ya, cuman 1554 KB atau sekitar 1 MB-an, 1,5 MB. Nah, lalu langkah berikutnya bagaimana? Langkah berikutnya, tadi kan kita berada di menu dashboard nih. Nah, di menu dashboard, kita pergi ke menu Site Administration ini. Lalu kita di Site Administration ini kan banyak lagi nih toolbar-toolbarnya nih. Kita pilih menu plugin. Dan kita pilih pada bagian plugin yaitu Install Plugin. Tadi kan temanya udah download nih. Ini kita biarkan saja dulu. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita masukkan hasil download tadi yang udah kita, hasil tema yang udah kita download tadi yang berupa file zip tadi ya. Di sini dia zip kan, maka kita masukkan aja. Kita dapat melakukannya dengan choose file. Kita pilih upload file, kita pilih file lagi. Nah, karena tadi download, sudah pasti dia berada di download. Nah, ini dia ya. Kita klik 2 kali, selanjutnya kita upload. Kita tunggu. Dia ada 2 cara ya untuk memasukkan hasil download tadi. Ini cara yang pertama. Nah, dia sudah masuk ya. Kemudian kalau cara yang kedua itu, kita langsung dapat aja pergi ke sini, ke hasil download tadi. Terus kita lakukan drag and drop. Artinya ini bisa kita tarik dan kita letakkan nanti langsung di sini ya. Itu adalah cara yang kedua. Nah, jika sudah masuk di sini, kita klik install plugin from the zip file. Kita tunggu prosesnya sedang proses. Jadi nanti mungkin bagi kawan-kawan selain dari tema e-guru ini dapat surfing lagi ya tema-tema yang lain. Mungkin banyak tema yang lebih menarik daripada e-guru. Di sini saya menggunakan e-guru karena ini yang menjadi anjuran oleh dosen pengampu saya. Nah, jika sudah seperti ini validating theme guru oke, validation successful, installation can continue. Artinya kita bisa lanjutkan untuk penginstalannya. Kita klik continue. Nah, jika proses loadingnya sudah selesai, maka dia akan diarahkan pada tampilan seperti ini ya. Ini dia mengecek apakah tidak ada error, dan ini sepertinya statusnya sudah oke semua, dan kita dapat melanjutkan dengan mengklik continue. Baik, untuk ininya sudah apa? Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kita langsung klik upgrade Moodle database now untuk merefresh database yang ada pada Moodle ini ya.
Prosesnya sudah hampir selesai. Nah, dia sudah melakukan upgrading to new version. Nah, jika sudah ada tombol continue, ini artinya kita sudah bisa lanjut dengan mengklik tombol continue. Tapi mungkin kita dapat menunggu loadingnya hingga selesai dulu. Oke, jika loadingnya sudah selesai, kita langsung klik continue untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Lagi-lagi kita di sini harus menunggu ya. Memang buah dari keberhasilan itu adalah penantian ataupun menunggu yang cukup lama ya. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini adalah setting yang diinginkan. Misalnya di sini seperti menambahkan logo, mengcustom CSS-nya, mengcustom warnanya dan lain-lain. Mungkin untuk saat ini tidak saya setting dulu bagaimana untuk menambahkan logo dan pewarnaan dan lain-lain. Kita sesuai saja, mengikuti alur aja. Kita hanya fokus pada penggantian theme dari model ini. Nah, karena saya tidak ada yang saya setting, saya lanjut aja dengan klik Save Change. Ini juga untuk men-setting, kita lanjutkan aja, klik Save Change. Nah, jika sudah seperti ini, artinya penginstalan plugin theme yang sudah kita download itu sudah selesai ya. Nah, terus kenapa tampilannya belum berubah? Karena tahapnya belum selesai. Tahap berikutnya bagaimana? Yaitu untuk menggunakan tema yang sudah kita download. Itu dapat kita lakukan di menu Set Administration ya, tetap di menu Set Administration. Tapi kita pergi ke menu Appearance. Kalau tadi di plugin untuk menginstalnya, Appearance untuk menggunakan temanya. Nah, kita dapat scroll ke bawah, kita cari bagian Themes. Di sini kita pilih Theme Selector. Nah, ini dia ya, tema bawaan dari modul itu namanya Boost. Nah, di sini kita dapat melakukan change theme untuk mengganti tema. Nah, ini dia ya tema e-guru yang sudah kita install tadi. Kita langsung aja klik Use Theme untuk menggunakan tema ini. Oke, sedang loading. Oke, sudah berhasil ya. Kita lihat di sini ya, tampilannya sudah berubah. Mulai dari toolbar atasnya, kemudian halaman isinya itu sudah banyak berubah ya. Sudah ada variasi warna ya di sini. Ini masih merupakan warna bawaan dari theme e-guru ini yang disediakan oleh Moodle. Kalau kita pergi ke menu dashboard, maka tampilannya akan seperti ini. Terus kalau kita misalnya logout nih, kita lihat bagaimana tampilan untuk apanya. Nah, sudah lebih bagus ya, lebih menarik ya. Ada gambar juga disediakan dari tema bawaannya. Kalau kita coba untuk login, nah dia lebih asik sih, lebih fresh sih dipandang, nggak kaku kayak yang sebelumnya. Kita coba login lagi ya ke akun e-learning kita. Oke, sudah berhasil lah. Nah, jadi kira-kira seperti ini ya kawan-kawan, untuk bagaimana cara mengganti tema di e-learning kita yang awalnya itu hanya default ataupun bawaan. Itu kita lakukan dengan cara mendownload theme yang disediakan oleh Moodle juga. Nanti kawan-kawan bisa explore sendiri theme-theme apa saja yang bisa digunakan, dengan persyaratan seperti yang saya sebutkan itu harus sesuai dengan versi Moodle yang terinstall di laptop kita sekarang ini. Kalau misalnya versinya itu di bawah sedikit ataupun di atas sedikit, itu besar kemungkinan bakal terjadi error. Jadi saya benar-benar menyarankan untuk menyamakan versi dengan Moodle yang kita gunakan saat ini. Nah, mungkin untuk video kali ini cukup sekian dari saya. Selanjutnya mungkin di video next itu saya akan memberikan tutorial untuk setting Moodle sendiri, mungkin dari menambahkan logo, mengatur keamanan security, mengatur bahasa dan lain-lain.
Itu akan dilakukan di pertemuan berikutnya. Untuk pertemuan sekarang cukup sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan mohon maaf sebelumnya bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.